Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiawan Eka Dharma Yuda. Saya dari UPBJ Malang. Saya tinggal di Malang. Kali ini saya akan melaksanakan tugas praktik yang kedua dari mata kuliah basis data, yaitu membuat basis data di MySQL dengan ERD yang telah disediakan. Langsung saja kita mulai ke prosesnya. Yang pertama, kita masuk dulu ke aplikasi exam. Kita klik start apa aja sama MySQL-nya. Setelah itu kita kembali ke Chrome. Lalu kita buka localhost /phpMyAdmin. Kita mulai. Setelah masuk ke laman phpMyAdmin, kita buat basis data yang baru. Di sini saya akan menamai database RS ya, atau database rumah sakit. Kita langsung klik buat. Di sini kita akan disuruh membuat tabel. Kita sesuaikan dulu dengan ini. Pertama kita buat dokter dulu ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Kita beri nama dokter dan jumlah kolomnya ada 7. Lalu kita langsung klik buat. Lalu kita beri nama masing-masing kolomnya, mulai dari ini ya, ID dokter, jenisnya kita pilih integer, panjang nilainya saya akan mengatur ke 5 saja. Untuk nilai paling panjangnya adalah 5 ya. Kemudian ID dokter, nama dokter, tanggal lahir. Nama dokter. Untuk nama dokter kita sesuaikan jenisnya, yaitu varchar, dan panjang nilainya paling banyak adalah 30 karakter. Dan tanggal lahir, di sini tanggal lahir saya akan mengatur ke date ya. Nah, langsung menuju tanggal ini. Kemudian selanjutnya alamat dokter, nomor HP. Dokter, nomor HP. Untuk alamat dokter kita pakai varchar juga dengan karakter maksimal 100 karakter. Kemudian untuk nomor HP ini saya pakai varchar juga. Kenapa bukan integer? Karena bisa jadi nanti ada kode negara, ada simbol plus, nanti tidak bisa kalau integer ya. Jadi pakai varchar saja biar bisa semua karakter. Kita atur paling banyak 15 karakter. Kemudian waktu kerja spesialis. Waktu kerja. Di sini juga kita buat varchar saja. Kita maksimal 30 karakter. Kemudian spesialis kita sama buat varchar juga dengan maksimal 30 karakter. Ini untuk nomor HP kita maksimal 20 karakter ya.
Nanti bisa jadi ada strip dan kode negaranya atau bagaimana. Kemudian setelah sudah kita beri nama semua, kita cek dulu nomor HP, waktu kerja, spesialis, alamat. Sudah semua, kita jadikan salah satu sebagai primary key ya. Kita klik bagian ini otomatis menjadi primary ya. Setelah sudah selesai, kita klik simpan. Di sini muncul kolom baru yaitu dokter dan dengan atribut-atributnya. Kemudian kita buat kolom baru. Kita cek dulu, kita ke sini ya, yaitu dokter admin dengan 3 atribut. Dokter admin. Kecil semua. Dokter_admin. Kita pakai 3 kolom saja karena ini ada hanya 3 atribut. ID admin, ID dokter, ID data. ID data dulu, ini ID data, ID admin, ID dokter. ID dokter, ID admin. Untuk jenisnya integer semua. Panjang nilainya di sini saya buat maksimal 5 karakter. Kemudian untuk primary key-nya tadi ID data dan auto increment ya. Kita langsung simpan dan kita buat yang ketiga yaitu administrator dengan 3 atribut juga. Kita tambahkan baru administrator. Pertama ada ID admin, lalu nama admin dan waktu jaga. Nama admin dan waktu jaga. Untuk ID admin kita buat integer dengan maksimal 5 karakter. Nama admin kita buat ke varchar dengan maksimal 30 karakter. Dan waktu jaga kita buat varchar juga dengan 30 karakter. Kenapa ini tidak saya buat integer? Karena nanti misal waktunya diisi sampai atau diisi apa itu bisa pakai karakter lain selain angka ya. Kemudian untuk ID admin kita jadikan sebagai primary dan ini kita centang. Lalu kita simpan. Ada kesalahan. ID admin. Kita setting ini dulu. Ke primary ya. Dan kita simpan. ID admin, nama admin dan waktu jaga. ID admin, nama admin, waktu jaga. Ada 3 atribut benar. Kemudian tabel keempat
yaitu daftar dengan 3 atribut juga. Kita namai tabelnya dengan daftar. Kemudian untuk atributnya ada ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Untuk jenisnya kita pilih integer semua dengan panjang nilainya maksimal 5 karakter ya. Kemudian untuk ID daftar kita auto increment dan menjadi primary key. Kemudian kita simpan. Kemudian sudah 4 tabel, sekarang kelima yaitu pasien. Kita buat baru dengan nama pasien. Lalu ada 4 atribut ya. 4 atribut. ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan satu lagi bukan alamat, benar alamat, satu lagi jenis kelamin. Untuk ID-nya kita buat integer dengan maksimal 5 karakter. Nama pasien kita buat ke varchar dengan maksimal 30 karakter. Dan alamat juga maksimal 100 karakter. Untuk jenis kelaminnya kita buat varchar juga saja. Kita 1 karakter aja. Kemudian ini kita jadikan primary untuk ID pasien dan kita simpan. Untuk pasien sudah masuk ke sini ke database RS. Sekarang buat tabel baru dengan nama pasien dokter dengan 5 atribut. Pasien dokter 5 atribut. Atribut pertama yaitu ID. Kemudian yang kedua ID pasien, ID dokter, ID pasien. Lalu ID dokter, ID pasien, waktu periksa, resep. Dan resep. Untuk ID kita integer dengan maksimal 5 karakter. Ini juga ID pasien juga. Untuk waktu periksanya buat saja varchar dengan maksimal 30 karakter. Kemudian untuk resep ini kita buat varchar juga dengan maksimal 200 karakter. Kemudian kita centang sini sudah menjadi primary untuk ID-nya. Kemudian kita simpan. Sudah muncul pasien dokter dengan 5 atribut dan ID sebagai key-nya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 tabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita cek dulu dari dokter. Kita lihat strukturnya ada 7 atribut. ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter,
nomor HP, waktu kerja, dan spesialis. Sudah. Kemudian dokter admin, kita cek ada 3 atribut. Kemudian administrator, kita cek ada 3 atribut. Kemudian daftar ya, daftar kita lihat di struktur ada 3 atribut, 1, 2, 3. Kemudian pasien, di pasien ada 4 atribut, 1, 2, 3, 4 ya, benar. Kemudian terakhir pasien dokter, kita lihat di strukturnya ada 5 atribut, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang karena ini sudah ada tabel dan kolomnya, sebelum kita buat relasinya, kita tentukan dulu foreign key-nya ya. Misalnya seperti ini. Di sini masuk ke daftar ini ada ID admin, berarti kan diambil dari administrator, dan ID pasien berarti diambil dari tabel pasien kan. Jadi kita buat dulu ini sebagai foreign key-nya. Kita masuk dulu ke dokter admin dulu. Pada bagian dokter admin ini ada ID data ini sebagai primary key-nya, ID admin dan ID dokter. Jadi ID admin dan ID dokter ini yang kita jadikan sebagai foreign key ya. Caranya kita ini cari yang ID dokter ini, kita klik di lainnya, kemudian klik index dan OK. Setelah di sini muncul gambar kunci yang abu-abu ini ya, berarti ini sudah. Kemudian untuk yang ID admin juga seperti itu, kita klik index dan OK. Sudah selesai. Kemudian untuk bagian daftar, yaitu di ID admin dan ID pasien, sama ya seperti tadi. Kemudian di pasien dokter ada pasien dokter ini yaitu ID dokter dan ID pasien ya, ID dokter dan ID pasien ya. Jadi ini kita buat indeksnya. Setelah sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita buat relasinya, yaitu dengan cara klik pada basis datanya. Kemudian ini sudah muncul 6 tabelnya ya. Kita klik lainnya, pilih designer seperti ini. Setelah itu tinggal kita hubungkan dengan cara kita cari di sebelah sini, create relationship ya. Kita klik create relationship seperti ini. Kemudian kita mulai dengan klik yang primary key dulu ya. Primary key diklik. Kemudian untuk hubungannya ke foreign key yang berarti kan dokter ke dokter admin ya. Nah, itu dokter berarti ke sini. Untuk bagian ini kita pilih cascade ya. Ini fungsinya adalah ketika ada sebuah data yang diubah, maka yang lain juga ikut berubah, atau ketika ini dihapus, maka yang lain juga ikut terhapus. Kalau yang restrict ini tidak dapat diubah atau dihapus ketika ada
tabel lain yang berhubungan dan nada isinya ya. Jadi kita pilih cascade ini agar jika dirubah salah satu menjadi berubah semua. Kemudian kita klik OK. Dan seperti ini. Kita rapikan. ID dokter dengan ID dokter ya. Kemudian kita hubungkan juga ID admin ke ID admin yang ini ya. Ini juga sama. Oke. Kita rapikan dulu biar mudah nyarinya. Lalu kita hubungkan lagi dari administrator ID admin ya, ID admin ke ID admin di daftar. Ini juga sama. Klik OK. Kemudian yang pasien ke ID pasien juga yang di daftar ya. Kemudian lagi ID pasien yang ini ke ID pasien dokter. Kemudian satu lagi ID dokter yang ini ke ID dokter di pasien dokter. Coba kita rapikan dulu. Kita rapikan lagi. Nah, seperti ini ya. Ini berarti ID dokter ini sudah terhubung dengan ID dokter yang di tabel dokter admin. Kemudian ini kita pindah dulu biar lebih rapi. Seperti ini. ID dokter ini sudah terhubung ke ID dokter di dokter admin. Kemudian untuk ID admin sudah terhubung ke tabel administrator. Kemudian ini juga sudah terhubung ke tabel daftar ya. Dan ini ID pasien juga sudah terhubung. ID pasien sudah terhubung ke pasien dokter. Dan ini ID dokter sudah terhubung. Berarti ini sudah relasinya sudah cukup ya. Seperti ini untuk relasinya. Jadi mungkin cukup sekian pembuatan database-nya. Atau kita coba dulu ya untuk bagian administrator. Nah, di sini sudah muncul kolomnya. Di sini harus integer, berarti harus angka ya. Kemudian di sini namanya karakter. Di
Di sini juga waktunya karakter. Mungkin cukup sekian pembahasan pembuatan database dari saya. Mungkin jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.